Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian terhormat, perkenalkan nama saya Ahmad Kamal SPDI. Saya guru fikih kelas 5 di MI Jauharatun Nakiyah, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mata pelajaran fikih. Pada hari ini Jumat 13 Januari 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang dilakukan di MI Jauharatun Nakiyah, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur secara luring dengan materi yaitu waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan dalam berkurban. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit cerah pagi ini dan senyum manis berselindah, pancarkan bahagia, semangatmu selalu ada untuk jalani hari-hari kita. Di PPG ini aku yakin kan meraih kemenangan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 5 kan? Ya. Oke. Fikih. Ya. Ketua kelasnya? Tolong disiapkan sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Silakan. Tidak. Ya, Man. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini saya absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Salsa. Salsa kenapa? Iya. Ada lagi? Rehana masuk. Nah. Terus Humaira masuk. Nah, Indo. Nah, oke, mantap. Ya, berarti Salsa ya, yang masuk ya, oke. Nah, mudah-mudahan Salsa yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya sehingga bisa kembali belajar di sekolah tercinta kita. Amin. Oke anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Sehat. Sehat?
biar tambah semangat, tolong jawab salam saya yang kencang. Ya, seperti biasa, biar tambah semangat. Semangat pagi. Oke. Siap? Semangat pagi. Nah, masih lembek, belum semangat, biar keluar semangatnya. Semangat pagi. Oke, mantap, terima kasih. Nah, yang melihat sampah di kolong meja atau di bawah, kalau kalian pungut, kemudian kalian buang di tempat sampah. Nah, untuk menjaga kebersihan kelas kita. Oke. Kemudian sebelum kita mulai, yang bajunya masih dikeluarin, yang jilbabnya masih acak-acakan, yang kantinya masih dendek, tolong dirapikan. Ya, biar mantap, biar cakep. Sip. Bisa kita mulai? Silakan dikeluarkan. Minggu yang lalu saya telah sampaikan materi tentang pengertian kurban. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian, ada nggak yang masih ingat pengertian kurban itu apa sih? Ya, siapa yang berani? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Pengertian kurban itu apa sih, Merah? Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab, artinya korban yang artinya dekat. Yang artinya dekat. Berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Ada lagi nggak yang kalian ingat minggu yang lalu yang telah saya sampaikan? Kurban itu apa sih? Ya? Kurban itu apa sih? Yuk. Ya. Kurban menurut Kamus Al-Mardawi artinya barang yang dihampirkan kepada Allah SWT. Barang yang Dihampirkan. dihampirkan oleh Allah. Ada lagi yang masih ingat tentang kurban? Apa sih kurban yang ada di benak kamu, yang ada di pikiran kamu? Kurban, ya? Memotong hewan kurban. Memotong hewan ternak. memotong hewan ternak. Oke. Ya. Kamu masih ingat? Nah, sebelum kita lanjutkan, nih, tadi kan satu-satu saya kepengen kalian, tolong kalian tulis apa yang kalian ketahui dari kurban. Ya, kalian tulis di kertas ini. Nanti setelah itu kalian tempel di papan sini. Ya, kalian tempelnya ada suara sini. Kalian tempel, taruh di papan. Tulis. Kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang kurban. Yo. Jangan lihat bukunya dulu ya. Ya, udah nggak apa-apa. Yang kalian tulis nih semuanya tentang kurban, baik yang kalian masih ingat ataupun yang kalian pernah ngelakuin. Di antara kalian ada nggak yang udah berkurban? Udah ada yang berkurban belum? Ya, Rena udah. Umaira, Rehana berkurbannya dengan sapi, dengan kambing, dengan Domba. kambing, dengan domba. Oke. Nah, nih saya ingin lihat dulu di sini.
kurban yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yang artinya dekat. Kurban adalah berasal dari bahasa Arab. Kurban adalah memotong sapi, hewan ternak yang dikurbankan, memotong hewan kurban. Kemudian kurban berasal dari bahasa Arab, memotong hewan ternak, kurban ya. Kurban secara bahasa menyumbang hewan kurban itu termasuk sunnah muakkad, dan hewan kurban itu ada 5 macam: sapi, kambing, domba, unta, kerbau. Oke, kurban berasal dari bahasa Arab. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke. Nah, sekarang kalian buka bukunya. Ya, ini pengetahuan kalian sebelum kalian mempelajari tentang kurban. Nah, sekarang kalian buka bukunya tentang kurban. Kalau kemarin tentang pengertiannya, sekarang adalah tentang waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan dalam berkurban. Ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, untuk apa sih kita belajar tentang kurban? Untuk apa sih kita belajar tentang kurban? Agar kita bisa, ya, agar kita bisa memberikan apa yang kita punya. Apa yang kita punya berupa hewan ternak atau hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Terus untuk apa lagi Pak kita belajar tentang kurban? Biar kita bisa menghayati apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim terhadap anaknya. Ya. Siapa yang masih ingat cerita tentang kurban, sejarah kurban? Nabiullah Ibrahim. Yuk, silakan diceritakan sejarah tentang kurban. Nah, Rena, gimana ceritanya sejarah tentang kurban, masih ingat? Masih. Ya, coba diceritakan. Dari mana? Ya, singkat aja. Yang kamu tahu. Nabi Ibrahim menerima mimpi untuk menyembelih anaknya sendiri, tapi ketika disembelih yang diganti kambing kibas dari suku. Oke, tepuk tangan untuk Rena. Nah, ya, itu dia sejarah kurban. Ya. Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah langsung melalui mimpi dari Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi apa yang diganti oleh Allah? Nabi Ismail nggak jadi disembelih, mereka diganti menjadi hewan kambing atau kibas, kambing yang gede. Nah, disitulah kita bisa menghayati kisah daripada Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Nah, silakan buka. Perhatikan di layar, buka. Nama, suruh buka nama. Nah, ini jelas ya? Jelas ya? Waktu penyembelihan, tempat yang diperbolehkan. Waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan di kurban. 1. Waktu penyembelihan kurban. Kurban dilaksanakan pada waktu tertentu pada bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Jadi kapan waktu penyembelihan hewan kurban? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah ke Januari. Zulhijjah. Awas nih, kalau misalkan Januari, Februari, Maret deh. Zulhijjah mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dimulainya dari kapan menyembelih hewan kurban?
waktunya kan tanggalnya kan tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, mulai dipotongnya hewan setelah sholat Id atau setelah sholat sunnah Idul Adha. Jelas? Paham? Oke. Berakhirnya kapan? Ya, tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Oke. Nah, ini hadis Nabi yang menyatakan untuk menyembelih dirinya, untuk menyembelih atas nama dirinya sendiri dan siapa saja yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya telah terpenuhilah ibadahnya dan ia telah menjalankan tradisi orang-orang Islam. Jadi kalau udah masuk tanggal 10 Zulhijjah tapi belum melaksanakan sholat Idul Adha, ya, belum sholat Idul Adha nih, umpamanya kamu beli kambing subuh-subuh sebelum sholat Idul Adha, kambingnya sakit, ya, kemudian langsung dipotong, dapat nggak pahala kurbannya? Tidak. Nggak? Dapat nggak? Kenapa enggak? Karena sebelum sholat Id. Karena dipotongnya sebelum sholat Id. Anjurannya menurut sabda Nabi setelah sholat Idul Adha. Tuh, makanya jadi kalau kamu beli hewan kurban, cari yang sehat. Ya, cari yang sehat biar sampai sholat Idul Adha, setelah itu dipotong dapat pahala kurban. Ya. Namanya beli hewan kurban ini sebaiknya di siang hari, bukan di malam hari. Emang kenapa, Pak? Kan masih bulan Zulhijjah, kok nggak boleh di malam hari? Ya. Khawatir nanti ketika saat menyembelih ada urat-urat atau nadi-nadi yang nggak terputus karena di malam hari gelap. Tuh, kemudian takutnya ketika kita menggunakan pisau atau golok yang tajam melukai diri kita sendiri, makanya nggak boleh menyembelih di malam hari. Hukumnya makruh. Tapi sah nggak? Tetap sah. Tapi makruh. Nah, coba lanjut. Dok, baca dok. Kelihatan nggak dok? Nah, apa ya? Yang kelihatan? Lu, baca lu. Baca lu. Baca, apa ya? Lal. Baca Lal. Tempat yang paling utama untuk berkurban adalah di dekat tempat salat Idul Adha. Namun diperbolehkan membeli di rumah atau tempat yang sudah disediakan sahabat Abdullah bin Umar menjembelih kurban di manhar yahid, yaitu penjaga atau rumah pemotongan hewan. Ya. Jadi tempat pelaksanaan hewan kurban itu boleh di mana aja. Biasanya kan kalian kan kalau lagi pemotongan hewan kurban nonton tuh. Ya, ada yang di masjid, ada yang di lapangan, ada yang di rumah. Jadi halaman rumahnya pada motongan boleh apa? Boleh. Ya, boleh motong di mana aja. Yang penting nanti syarat-syaratnya dalam pemotongan nanti kita akan pelajari. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini. Pak, siapa yang baca? Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain dari 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak dibolehkan dijadikan kurban. Nah, tadi ada yang menulis di sini memotong hewan ternak. Hewan ternak itu kan banyak. Ada ikan, ada ayam, ada bebek. Apakah mereka itu diperbolehkan untuk berkurban? Tidak. Yang hanya diperbolehkan untuk berkurban adalah unta, sapi, kambing atau domba, dan di Indonesia ada yang namanya kerbau. Kalau ayam, itik, habis ini ada yang mau ditanyain?
Ya, silakan mau tanya apa, Neng? Kan katanya hewan kurban tuh nggak boleh kecil-kecil, tapi kan sapi kan termasuk hewan kurban. Kalau anak sapi boleh nggak Pak? Kan dia termasuk hewan kurban. Kalau anak sapi, anak kambing, anak onta, boleh nggak Pak? Anak belum boleh. Belum boleh. Biasanya tuh ukuran yang diperbolehkan untuk dikurbankan kalau sapi itu sudah mencapai usia 2 tahun. 2 tahun. Atau ada yang mengatakan kalau giginya itu udah copot, udah kupak. Bukan dicopotin ya, tapi dicopot sendiri. Kayak kita kan kalau punya gigi kan ganti gigi tuh. Jadi gigi orang dewasa. Hewan pun begitu juga. Kalau kambing biasanya usia 1 tahun ke atas. Tapi kalau yang masih anak-anak, ya nggak boleh dikurbankan. Ada lagi? Ya silakan Pak. Pak, kalau mau nanya itu apa? Kalau beli hewan kurban ngutang boleh nggak Pak? Kalau beli hewan kurban tapi ngutang, boleh nggak Pak? Yo, bisa jawab. Ngutang. Duit kita kurang nih, harga hewan kurban umpamanya 3,5 juta kambing. Kita cuma punya duit 2 juta. Aku pengen kurban deh. Ngutang udah 1,5 juta pinjam duit, boleh nggak? Hah? Nggak. Atau kita punya duit 3,5 juta nih. Kita punya duit 3,5 juta, tapi kita punya utang 3,5 juta juga. Bayar utang dulu, apa kurban dulu? Utang dulu. Ya. Alangkah baiknya bayar utang. Alangkah baiknya. Ya, alangkah. Tapi kalau umpamanya, bulan besok saya dapat kok duit, saya bisa lunasin, tidak, kurban dulu. Tapi kan umur nggak ada yang tahu Pak. Benar, umur nggak ada yang tahu. Ya, umur nggak ada yang tahu. Cuma dikira-kirain aja. Ya, dikira-kirain. Kurban kan cuma setahun sekali. Sama kayak ibadah haji. Setahun sekali. Ya. Kalau emang kira-kira lebih dominannya kurban dulu, ya udah kurban, beraniin diri. Ya. Beraniin diri, kurban. Rezeki ntar Allah yang atur bagaimana caranya. Tapi kalau sekira-kiranya kayaknya bulan depan banyak pengeluaran dan ini ya udah bayar utang dulu deh. Ya. Lebih yakin nih kemana nih? Lebih yakin ya apa yang bayar utang, apa yang mau kurban. Ada lagi mau tanyain? Ada lagi mau tanyain? Ya, jelas ya? Hewan yang tidak diperbolehkan dalam berkurban, yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, yang keenam, ketujuh, delapan. Jelas. Nah nih, ya. Binatang yang tidak sobek telinganya, pokoknya nggak boleh cacat dah, makanya hati-hati dah. Biarin mahal, yang penting sempurna, sehat, badannya gede, beli kurban. Kalau kita terbohong, kan kita kan ngeliat, kita kan datang ke kandang, bukan kayak beli online dari handphone. Siapa yang mau abang paket bawa hewan kambing hidup, kebun hidup? Enggak, kan kita kan ngeliat, langsung datang. Oke, jelas sampai sini? Oke, selanjutnya coba bagi menjadi 4 kelompok. Ya, bagi 4 kelompok, nanti kalian jawab, kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kalian jawab pertanyaannya dan tolong berikan alasannya. Ya, tolong diskusikan dan kalian berikan alasannya. Oke, yuk. Nih, berempat. Tuh 2, 3, 4. Terus tadi mana? Nih berempat nih. Tuh 2, 3, 4. Nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nih, tuh. Yuk. Langsung dikerjakan. Jawab dan tolong berikan alasannya.
Apa nak? Coba. Baca di sini tuh, sangat setuju, setuju, tidak setuju. Ya, kalian jawab. Kemudian kenapa kamu sangat setuju? Berikan alasannya. Kenapa nggak setuju? Berikan alasannya. Gas? Paham nggak? Baca dulu nih pernyataannya nih. Jangan main conre aja ya. Tolong berikan alasannya. Iya, kenapa kamu contrenya sangat setuju? Alasannya apa? Kenapa kamu tidak setuju? Alasannya apa? Kan rame-rame. Lama nih mikirin. Kemudian nanti kamu tulis tata cara penyembelihan hewan kurban. Yo, manfaatkan waktunya. Coba dari kelompok ini siapa yang mau bersedia maju? Yang maju Tato. Silakan. Tato. Ya, semuanya maju. Sini. Ya, coba baca apa yang telah kamu diskusikan bersama teman kamu. Nah, yang lain tolong simak. Silakan. Baca pernyataannya dan jawabannya apa? Setiap orang yang berkurban boleh meminta sepertiga dari daging kurbannya. Sangat setuju. Ada alasannya? Alasannya apa? Hah? Alasannya Sun? Ya, terus ada lagi? Karena mempunyai seekor kambing kesayangannya, satu hari orang tuanya akan menjadikan kambing tersebut sebagai hewan kurban. Anam tidak setuju karena itu kambing kesayangannya. Jawabannya? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena dia tidak setuju untuk menyembelih kambing menjadi hewan yang Oke, lanjut. Fatimah mempunyai utang tabungan, kemudian akan diminta sebagai bagian orang tuanya untuk membeli hewan kurban. Maka Fatimah memperbolehkan dengan senang hati. Ada alasannya? Ada nggak? Ada. Apa alasannya? Karena dia akan memperbolehkan dengan senang hati. Oke, terima kasih untuk kelompok yang pertama, tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok yang kedua. Yo, maju sini. Ya, silakan lanjut. Nomor 1. Setiap orang yang berkurban boleh meminta sepertiga daging kurbannya. Setuju, karena kita tidak boleh kikir. Nomor 2, Ana mempunyai seekor kambing kesayangan. Suatu hari orang tuanya akan menjadikan kambing tersebut sebagai hewan kurban. Ana tidak setuju karena itu kambing kesayangannya. Tidak setuju, Ana harus mengikhlaskan sapinya. Yuk baca, siapa lagi? Fatimah mempunyai uang tabungan, kemudian akan diminta sebagian orang tuanya untuk membeli hewan kurban. Maka Fatimah memperbolehkan dengan senang hati. Sangat setuju. Alasannya? Alasannya harus ikhlas, memperbolehkan dengan senang. Oke. Latif menyembelih kurban pada malam takbiran sebelum sholat Idul Adha karena dagingnya bisa dimakan bersama-sama di masjid. Tidak setuju karena tidak sah kurbannya. Tuliskan kembali tentang tata cara penyembelihan hewan kurban secara lengkap dan benar dalam kertas kerjamu. Bila Ya. mana sudah selesai, minta tanda tangan orang tua.
1. Membaca basmalah, menghadap kiblat, memakai pisau yang tajam, dan memotongnya sesuai syariat. Lalu jangan dipotong depan teman-temannya karena bisa menyebabkan stres. Oke, tepuk tangan untuk. Ya baca gantian. Setiap orang yang berkurban boleh meminta sepertiga dari daging kurbannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Ya, terus? Kambing kesayangannya. Suatu hari orang tuanya akan menjadikan kambing tersebut sebagai hewan kurban. Anam tidak setuju karena itu kambing kesayangannya. Karena Anam tidak setuju hewan kesayangannya dipotong. Jawabannya apa? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Nah, makanya setuju atau tidak setuju. Tidak. Ya, lanjut. Ya. Satu saat penyembelihan hewan kurban dihadapkan ke kiblat. 2. Membaca basmalah, membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. 3. Membaca takbir Allahu Akbar sebanyak-banyaknya. 4. Ketika menyembelih membaca doa yaitu memohon agar hewan yang dikurbankan diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa. Alhamdulillah, silakan kembali. Oh, ya. Oke. Udah pada bisa ya? Ya, udah pada bisa. Sekarang saya pengen tes kekompakan kalian. Coba diri. Diri. Kalau di luar bangku. Ya, munduran. Ya, ya, sip. Kalau benar lompat maju. Kalau salah lompat ke belakang. Jelas? Jelas? Kalau benar lompat ke depan, kalau salah lompat ke belakang. Pasang kuping. Benar atau salah? Penyembelihan hewan kurban terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Ayo, ingat. Oke. Benar atau salah? Hewan yang boleh dikurbankan antara lain 1. Sapi, 2. Ayam, 3. Kerbau, 4. Unta. Benar atau salah? Salah karena ada makanya pasang kupingnya. Benar atau salah? Hukum berkurban adalah sunnah muakkad. 4. Oke. Benar atau salah? Perintah kurban langsung diterima oleh Nabi Isa melalui mimpinya. Oleh Nabi siapa? Ibrahim. Benar atau salah? Benar atau salah? Memotong hewan kurban boleh menggunakan pisau yang tajam. Ya, kalau pakai pisau yang tumpul boleh nggak? Enggak. Oke, kalau pakai beling? Nah, kalau pakai besi? Nah, oke, lagi. Terakhir, benar atau salah? Benar atau salah? Berkurban adalah ajaran Nabi Muhammad. Berkurban ajaran Nabi Muhammad bukan? Berkurban ajaran Nabi Muhammad. Terakhir.
Alhamdulillah. Ya. Oke. Setelah kita mempelajari tentang kurban, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Jawab, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Yuk, ya, ya. Kebaikan ada dari setiap helai bulu kurban. Oke. Ada lagi? Yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya. Kesimpulannya apa? Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai Allah. Ibadah kurban Adalah hal yang paling disukai. adalah hal yang paling disukai oleh Allah. Ibadah yang paling disukai. Ya, oke, boleh. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita ya? Berkurban membawa misi kepedulian kepada sesama, menggembirakan kaum duafa. Oke, menggembirakan kaum. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita tentang kurban. Ya. Inti dari berkurban antara lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun kebiasaan memberi bukan meminta. Oke. Mantap. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Jadi kesimpulannya, kurban artinya apa? Kurban artinya mendekat. Kapan pelaksanaan kurban? 10, 11, 12, 13. Hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Sapi, kambing, domba, unta, kerbau. Oke. Alat apa saja yang digunakan ketika menyembelih hewan kurban? Intinya yang tajam. Ya. Boleh nggak Pak kita pukul kebo sampai mati dengan balok? Pakai balok? Boleh. Penyakit? Menyakitkan. Jelas? Ingat? 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 Oke. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Ya. Sudah selesai kegiatan kita. Nanti tolong sebagai oleh-oleh dari saya, ya, kalian kerjakan latihan soal di buku halaman 57. Ya, di buku halaman 57 tentang kurban. Jelas? 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 Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan juga kita dapat melaksanakan kurban. Amin ya Allah. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.